Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dengan NIM 132510052 dari kelas M253A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Dengan adanya video ini guna memenuhi tugas proyek UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tema mengenai harmoni hak dan kewajiban Dilanjut warga dengan negara. pengertian. Di sini saya akan membahas satu persatu pengertian mengenai tema tersebut. Yang pertama yaitu hak. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima atau dimiliki oleh seseorang sejak lahir atau karena aturan yang berlaku. Hak biasanya berupa kebebasan, perlindungan, atau sesuatu yang kita dapatkan sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Dapat kita simpulkan, pengertian hak itu apa sih yang kita berhak dapatkan? Contohnya seperti hak mendapatkan pendidikan, maka setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan, seperti itu. Lalu ada pengertian mengenai kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban biasanya muncul karena adanya aturan atau norma peran yang kita miliki. Dapat disederhanakan, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Contohnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah mendapatkan hak pendidikan, maka kewajiban kita sebagai pelajar itu yaitu apa? Dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu ada pengertian harmoni. Harmoni adalah keadaan selaras, serasi, dan seimbang antara satu hal dengan hal lainnya sehingga tercipta ketenangan dan keteraturan. Nah, secara sederhananya lagi nih, harmoni yaitu keserasian atau keseimbangan. Jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang. Contohnya seperti apa? Hidup rukun dengan teman tanpa konflik. Jadi ketika kita berteman itu hidup rukun, tidak ada konflik satupun. Nah, ketika ada konflik pun kita dapat menyelesaikannya dengan kepala dingin. Yang selanjutnya yaitu konsep utama. Yang pertama, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Ketika kita sudah mendapatkan hak apa yang seharusnya kita miliki, maka kita harus menjalankan kewajiban. Agar apa? Agar berjalan dengan seimbang. Lalu ada kedua, tidak boleh hanya menuntut hak saja. Kita menuntut hak, tapi kewajiban kita tidak dijalankan. Nah, itu tidak boleh, tidak seimbang. Karena apa? Karena kita udah mendapatkan hak apa yang kita harus miliki. Lalu ada keseimbangan itu menciptakan kehidupan tertib dan adil. Ketika kita sudah mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban kita, maka hidup kita itu akan tertib dan adil karena itu sudah seimbang antara apa yang kita dapatkan dan apa yang harus kita lakukan. Adapun contoh nyata di masyarakat. Contohnya di sekolah ibaratkan. Hak yang pertama itu mendapatkan pelajaran. Ketika kita sekolah, maka kita harus menuntut hak kita, yaitu apa? Mendapatkan pelajaran. Berarti kita menuntutnya itu kita ke guru. Jadi guru harus menyampaikan pelajaran ke kita. Yang kedua yaitu ada kewajiban, yaitu kewajibannya belajar dan menghormati guru. Kewajiban kita ketika guru sudah menyampaikan pelajaran kepada kita, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, menyimak, memahami materi apa yang disampaikan, dan tidak lupa yaitu menghormati guru yang sedang mengajar. Yang kedua contoh di masyarakat. Hak menggunakan fasilitas umum. Kita sudah mendapatkan haknya apa? Fasilitas umum. Kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan dan tidak merusak apa yang sudah tersedia. Permasalahan di masyarakat, banyak sekali orang yang menuntut hak saja, akan tetapi mereka kurang menjalankan kewajiban. Mereka menuntut apa yang harus mereka dapatkan harus didapat, tapi apa? Kurang menjalankan kewajiban.
Apa yang peraturan sudah tertera di masyarakat mereka langgar. Norma-norma, contohnya seperti apa? Buang sampah sembarangan. Mereka tidak mempunyai kesadaran diri bahwa buang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan kebanjiran, lingkungan menjadi kotor, tidak aman dan nyaman lagi untuk mereka huni. Padahal apa? Fasilitas sudah tersedia, tinggal mereka menjaganya saja. Adapun kritiknya, kesadaran masyarakat itu masih sangat-sangat rendah sekali. Mereka kurang disiplin, udah jelas. Nah, aturan kadang tidak ditegakkan. Aturan emang sudah tertera sejak dahulu, akan tetapi kurang berjalan lancar. Adapun solusinya yaitu pendidikan karakter sejak dini. Nah, ketika kita mempunyai anak, maka mereka itu harus dididik sejak dini, seperti mematuhi peraturan, disiplin. Nah, kedepannya jadi mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Disiplin dan tanggung jawab. Nah, masing-masing warga ini harus mempunyai sikap disiplin dan tanggung jawab. Penegakan aturan yang tegas. Nah, aturan itu harus disikapi dengan tegas agar semua warga ini, semua masyarakat ini bisa melaksanakan dan mereka segan untuk melanggar peraturan tersebut. Lalu memberi contoh yang baik. Nah, sebagai ibaratkan pejabat, lalu ada tokoh masyarakat seperti itunya. Nah, mereka itu harus bisa mencontohkan yang baik kepada masyarakatnya agar apa? Agar si masyarakat ini melihat bahwa atasannya pun mencontohkan kebaikan kepada mereka. Masa mereka melanggar apa yang sudah dicontohkan tersebut. Kesimpulannya yaitu harmoni hak dan kewajiban adalah keseimbangan antara menerima hak dan menjalankan kewajiban. Jika keduanya dilakukan dengan baik, maka akan tercipta kehidupan tertib, adil, dan harmonis dalam masyarakat. Cukup sekian penjelasan mengenai harmoni hak dan kewajiban warga negara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam menjelaskan. Dengan adanya video ini, saya sudah menjalankan kewajiban saya, yaitu mengerjakan tugas proyek UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga dengan adanya video ini saya mendapatkan nilai yang terbaik di dalam UTS ini. Amin. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.